Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabarin Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe. Itu gratis kawan, tinggal di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya yang sudah melakukannya. Saya ucapkan terima kasih, saya doakan dan kita saling mendoakan semoga diangkat penyakit kita, hidup lebih baik, psikis dan fisik kita, menjalani hari lebih baik sebelum kita terkena sakit. Amin, amin. Di siang, pagi yang menjelang siang ini udah panas, mumpung udah terik sekarang ya, musim panas ini, Agustus, mendekati Agustus, musim panas, jam 9 lewat ini, sudah sangat terik. Saya akan membahas tentang apakah kalau sudah sembuh bisa beraktivitas normal dan melakukan hal berat kembali. Nah itu, apakah kita yang sudah sembuh bisa melakukan aktivitas normal dan berat kembali. Nah ini sepengalaman saya ya kan, sepengalaman saya yang sudah mengalami asam lambung GERD, gejala psikosomatis 4 tahun lebih, mau mendekati 5 tahun yang lalu, awal-awal COVID itu tahun 2020. Itu prosesnya bertahap ya kan, saya jawab pelan-pelan dan sepengalaman saya, seingat saya itu prosesnya bertahap. Mungkin 1 tahun pertama yang tadinya masih terganggu pikirannya, ya paling jalan-jalan kecil di depan rumah, terus keliling di gang, terus agak jauh lagi, itu cuma aktivitas jalan kaki aja lah bagi saya. Aktivitas jalan kaki itu saya ingatnya, jalan kaki santai, kadang itu aja udah menimbulkan sensasi yang kadang pikiran kita yang tidak benar itu, entah takut jatuh lah, takut ini, nah itu menimbulkan sensasi, ya udah jalan kaki aja. Kadang dulu dibarengi ya itu udah jantung berdegup agak kencang, terus gemetar-gemetar sedikit, kelingan sedikit, seperti itu. Nah itu 1 tahun pertama tuh jalan kaki aja, sepengalaman saya seperti itu lah. Lalu ditambah jogging, lari kecil, itu jangan terlalu banyak bagi saya. Jogging, lari kecil, jalan cepat itu, terus lari kecil aja, jangan lari kencang. Terus angkat bongkat berbeban itu, kalau saya itu ya sebagai laki-laki dulu yang sukanya olahraga, angkat-angkat beban yang angkat barbel yang 2,5 kilo lah, nggak sampai itu, maksimal 5 kilo itu, ingat banget ya. Udah berjalan waktu sabar ya kan, pelan-pelan bertahap. Nah itu kalau sudah sembuh, sehat kembali, sepengalaman saya melakukan aktivitas apapun, bagi saya pribadi itu bisa, bisa. Cuma, nah itu ada cumanya, ada tapinya. Kayak, ya ibu, mbak. Cuma misalnya kayak kemarin Agustusan gitu, main tenis meja gitu, ya durasinya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, jujur ya kan. Kalau saya main tenis meja itu ya mungkin pemanasan, terus main 2-3 set, berhenti dulu, santai dulu ya kan. Itu kayak ada rasa tidak nyaman, jujur. Apa entah itu usia, dibarengi usia juga yang udah setengah abad lebih ini, atau memang ada saraf-saraf dari gejala psikosomatis atau anxiety kita yang di tubuh kita, mudahnya, gampangnya itu ada saraf-saraf yang memang belum bisa normal kembali lah, gampangnya seperti itu. Jadi misalnya aktivitas yang terlalu berat banget, misalnya angkat-angkat atau apa, itu dijeda aja. Kalau nggak dijeda itu kayak ada rasa tidak nyaman, terus sedikit kelengan mungkin ya. Kalau saya tuh ada sedikit kelengannya, sedikit gitu. Tapi kalau udah istirahat, santai, minum air putih, duduk-duduk santai, itu hilang, aktivitas kembali, seperti itu. Entah itu dibarengi usia juga. Kalau yang muda silahkan di-share pengalamannya. Kalau bagi saya yang sudah hampir 5 tahun, aktivitas berat apapun bisa.
Ya kan, kayak kemarin kerja bakti dari pagi sampai siang terus lanjut malam sampai jam berapa bisa, tapi kadang ya dijeda, jangan di-push, diforsir lah istilahnya begitu. Kalau mungkin yang muda mungkin bisa di-share apa memang bisa normal kembali seperti sedia kala. Kalau saya mungkin ada sedikit belum normal kembali tuh saraf-saraf di tubuh akibat gejala psikosomatis dan anxiety itu. Yang kedua faktor usia juga, kalau bagi saya faktor usia. Tapi kalau melakukan aktivitas berat sudah angkat-angkat terus kerja bakti dari pagi ya normal kembali seperti sedia kala, tapi ya dijeda aja. Fisik juga ya kan, fisik dengan usia yang nggak muda lagi ya udah santai, kerjakan set istirahat santai kerjakan lagi seperti itu. Jadi kayak misalnya olahraga ya udah pemanasan tenis meja kayak kemarin, terus 2-3 set udah berhenti dulu santai seperti itu. Dan ada dokter adalah di sosial media itu juga bilang, dan saya yakin Pak, kalau main voli bagi penderita anxiety ada gejala psikosomatis itu aman tidak gitu kan. Sedangkan kadang jantungnya masih berdegup agak keras, tapi dokter itu bilang di kolom komentar itu aman. Nah, aman dalam arti aman ya sudah, kita yakin. Yang penting kalau saya terus terang bisa, kalau sebelum lelah atau apa udah santai dulu, istirahat dulu seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah sembuh jangan takut melakukan aktivitas yang dulu belum pernah, yang dulu susah dilakukan pas sakit. Seperti kita dulu normal, silahkan dicoba pelan-pelan ya kan, bertahap, lama-lama akan normal kembali. Normal ya, kalau yang muda saya yakin ya, kalau saya yakin itu akan normal. Mungkin harusnya 100% seperti kita dulu sehat, mungkin ya di rank 85-90, jadi mendekati itu kalau yang muda. Kalau saya ya, saya bilang berkali-kali dulu di video-video sebelumnya, mungkin kalau angka 10 saya di angka 8 ya kan, di angka 8 fisik, kemampuan dibalik saraf-saraf yang masih terganggu itu juga faktor usia seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, kalau udah sembuh bisa melakukan hal berat. Dari dokter sudah ada yang bilang di sosial media, dan saya, pengalaman saya bisa. Yang penting faktor usia ya udah, misalnya main tenis meja 2-3 set udah berhenti dulu, santai, ngobrol-ngobrol, main lagi seperti itu. Oke kawan, jadi silahkan dicoba pelan-pelan, bertahap. Banyak itu di kolom komentar juga, kalau saya sudah sembuh bisa nggak melakukan aktivitas olahraga lagi, terus kerja misalnya yang lebih berat seperti dulu. Bisa ya kan. Misalnya kalian memang ada saraf-saraf terganggu, terus kayaknya ada sedikit lemasnya, atau udah tinggal makan aja, udah gampang, makan sedikit udah, terus bawa tenang, minum air hangat atau air biasa, udah normal kembali seperti sedia kala. Itu sepengalaman saya. Dan di usia seperti saya ya, faktor usia itu nggak bisa bohong, 50 sekian itu ya udah ada penurunan. Tapi ya dinikmati aja, itu faktor alam kok ya kan, itu udah faktor alam, nggak usah diperdebatkan, nggak usah dipusingkan. Yang penting kita beraktivitas semampunya, olahraga, jaga pola sehatnya, pola pikirnya, ibadah, bersosialisasi, ketemu teman-teman, happy aja. Alhamdulillah kita akan lebih baik setiap harinya gitu kan. Oke kawan, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian pasti bisa melewati ini, bisa sembuh, bisa sehat dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke, salam sehat, tetap optimis. Di sebentar lagi bulan Agustus ya kan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.